Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-20. yakni berkata Syekh, Al-Hadithul Ishruna, hadis yang ke-20. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Hadis yang ke-20 adalah hadis yang berbicara bahwa Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian sampai dia berwudu. Atau kita katakan bahwa wudu adalah syarat sahnya salat. Nah, Syekh menyebutkan hadis ini adalah untuk menerangkan kepada kita bahwasanya Islam adalah agama yang mulia yang sangat memperhatikan kebersihan, baik kebersihan jiwa maupun kebersihan badan fisik. Naam. Terlepas dari berbagai hukum yang berkaitan dengannya, tetapi salah satu isyarat dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar dengan dicantumkannya hadis ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa Islam sangat memperhatikan kesucian, baik kesucian jiwa maupun kesucian fisik. Naam. Kita masuk pada hadisnya, kata Syekh rahimana wa rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat salah seorang dari kalian idza ahdatha, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Allah tabarak wa ta'ala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Naam. Kata Syekh muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bin Hajjaj
An-Naisabur rahimana wa rahimahumallah. Akhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah menerangkan, kata beliau, setelah menyebutkan hadis ini, beliau menerangkan. Kata beliau, yadullul hadis bimantuqihi, secara tekstual hadis ini menunjukkan anna man lam yatawadda idza ahdatha fa salatuhu ghairu maqbulah. Secara tekstual hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak berwudu apabila dia berhadas, fa salatuhu ghairu maqbulah, maka salatnya ghairu maqbulah. Salatnya ghairu maqbulah, yakni tidak diterima. Ai ghairu sahihatin wala mujzi'atin. Maksudnya tidak sah dan tidak mencukupi, tidak diberi pahala. Jadi kalau pengertian tidak diterima, itu maksudnya dalam pandangan syariat, ibadah itu dianggap tidak sah dan tidak diberi pahala. Walaupun dia melakukannya. Walaupun dia melakukannya. Tapi dia tidak diberi pahala atasnya. Nah, paham ya? Itu pengertian ghairu maqbulah. Kemudian kata beliau, wa bi mafhumi. Jadi di sini orang yang berhadas, orang yang tidak berwudu, apabila dia sholat dalam keadaan berhadas, belum berwudu apabila dia sholat dalam keadaan berhadas, maka sholatnya itu dianggap tidak sahih, tidak sah, tidak diberi pahala. Walaupun dia melakukan praktek sholat itu secara zahir. Ya. Walaupun dia menghadap kiblat, dia ruku, dia sujud, dia tasyahud, dia salam, dan seterusnya. Tapi sholatnya tidak diterima. Dianggap tidak sah. Nah. Mafhum ya? Wabi mafhumi. Adapun pemahaman kontekstualnya hadis ini, yaitu anna man tawadda'a qubilat salatuh ay ma'a baqiyati ma yajibu wa yushtaratu lis-shalah. Bahwa orang yang berwudu, yakni dia sholat dalam keadaan telah berwudu, qubilat salatuh, sholatnya diterima. Orang yang sholat dalam keadaan berwudu, maka sholatnya apa? Diterima. Naam. Ai ma'a baqiyati ma yajibu wa yustaratu lis-shalah. Yani bersamaan dengan dia menunaikan hal-hal yang wajib dan yang dipersyaratkan untuk sholat. Yani dia menunaikan kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat sholat. Naam. Maksudnya begini ya, ikhwan. Apakah orang itu dia sholat dengan berwudu saja sudah cukup sehingga sholatnya diterima? Karena dikatakan bahwa la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Kontekstualnya pemahaman hadis ini bahwa seseorang yang dia berwudu, dia sholat dalam keadaan berwudu, maka sholatnya diterima. Ya. Pertanyaan, apakah dengan berwudu saja sudah cukup sehingga sholat orang itu diterima? Misalnya dia berwudu tapi dia sholat tidak menghadap kiblat, gimana? Ya kan? Dia berwudu tapi dia sholat dan menutup aurat. Ya, paham ya? Padahal di sini Syekh mengatakan anna man tawadda'a qubilat salatuhu. Orang yang sholat dalam keadaan berwudu, dia sudah berwudu, dia sholat, maka sholatnya diterima. Pemahamannya apakah ini saja? Ya, nah, maka supaya tidak ada pemahaman bahwa hanya perkara ini saja sudah cukup, maka Syekh mengatakan ma'a baqiyati ma yajibu wa yushtaratu lis-shalah.
bersamaan dengan melakukan hal-hal yang wajib dan yang dipersyaratkan untuk sholat. Yani dia juga melakukan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang merupakan syarat sahnya sholat. Kalau hal-hal itu semua sudah terlaksana, kemudian tinggal wudhu saja, maka lalu dia berwudhu, lalu dia sholat, maka diterimalah sholatnya. Tapi kalau dia sholat dengan wudhu saja, tapi hal-hal tersebut yang dipersyaratkan untuk sholat itu tidak terpenuhi, maka sholatnya juga bisa dikatakan ghairu maqbulah, tidak diterima. Ya. Nah, lianna syari'a yu'alliqu katsiran minal ahkam ala umurin muayyanatin la takfi wahdaha liturat-tibal hukmah. Nah, kata Syekh, karena pembuat syariat, yakni Allah tabaraka wa ta'ala, yu'alliqu katsiran minal ahkam ala umurin muayyanah, mengaitkan banyak sekali hukum-hukum pada perkara-perkara tertentu. Ya. Hukum-hukum, banyak sekali hukum-hukum dalam agama ini dia terkait dengan perkara-perkara tertentu. Ya. Misalnya hukum sahnya sholat, dia terkait dengan perkara tertentu. Di antara perkara-perkara tertentu itu salah satu dalam hadis ini adalah berwudu. Ya. Begitu pula kewajiban melakukan haji ke Baitul Haram dikaitkan dengan perkara-perkara tertentu. Di antara perkara tertentu itu adalah kemampuan. Ya. Mafhum ya? Nah. Yani pembuat syariat Allah tabaraka wa ta'ala yu'alliqu katsiran minal ahkam, mengaitkan banyak hukum-hukum ala umuril muayyanah. Itu dengan hukum-hukum tertentu. La takfi wahdaha liturattibal hukmah, yang salah satunya saja itu tidak cukup. Apabila terpenuhi salah satunya saja, itu tidak cukup untuk menetapkan hukum. Ya. Misalnya ada suatu ibadah, dia terkait dengan hukum tertentu, ada beberapa misalnya. Ya. Katakanlah sholat, dia terkait dengan hukum tertentu, ada 13 rukun. Misal. Ya kan? Mulai rukun yang pertama, takbiratul ihram misal. Ya. Kemudian apa? Membaca suratul Fatihah. Ya, ruku, sujud, ya, dan seterusnya. Ini banyak nih, ya, banyak perkara-perkara tertentu kita katakan di sini rukun-rukun banyak. Nah, salah satu terpenuhi saja dari sekian rukun-rukun atau sekian perkara-perkara yang Allah kaitkan pada suatu ibadah sholat ini, itu tidak cukup untuk menetapkan bahwa sholat ini sah. Misalnya seseorang dia sholat dengan takbiratul ihram saja, Allahu Akbar, menghadap kiblat takbiratul ihram, tapi tidak baca suratul Fatihah, tidak ruku, tidak sujud, tidak salam, kemudian bubar saja dari sholat begitu. Terpenuhi padanya syarat rukun tidak terpenuhi. Terpenuhi satu perkara, yaitu takbiratul ihram. Tapi perkara-perkara lain yang Allah kaitkan dengan sahnya sholat ini tidak terpenuhi. Maka terpenuhi salah satu saja di antara sekian yang Allah letakkan itu tidak cukup untuk menetapkan sahnya sholat ini. Mafhum ikhwan? Paham ya? Baik. Misalnya Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan zakatul mal. Zakat harta. Maka di situ Allah mengaitkan kewajiban zakat harta dengan nisab dan haul. Ya. Haul yakni interval waktu tersimpannya harta itu telah mencukupi 1 tahun. Nisab adalah ukuran banyaknya harta itu telah mencukupi untuk dikeluarkan zakat. Ya. Sekarang seorang dia mengeluarkan zakat. Zakat mal. Misal. Tapi tidak terpenuhi. Kedua-duanya hanya satu saja, misalnya nisabnya saja atau haulnya saja. Sudah cukup 1 tahun harta yang tersimpan. Tapi perkara lain belum terpenuhi, yaitu nisab. Dia keluarkan zakat.
maka dia keluarkan zakat di sini tidak dianggap bahwa orang ini melakukan kewajiban mengeluarkan zakat. Bisa jadi dihitung sebagai infak, sedekah. Kenapa? Karena tidak terpenuhi hukum-hukum yang Allah kaitkan dengan sahnya ibadah itu. Iya. Sampai sini paham ya, kawan ya? Nah, baik. Hatta yamdhima ilaiha baqiyata syurut, sampai syarat-syarat yang lain dipadukan kepadanya. Sudah yang Ana jelaskan ya. Kalau ada misalnya 5 syarat, terpenuhi salah satunya saja tidak cukup untuk kita tetapkan hukum. Harus terpenuhi semuanya, 5-5-nya. Baru kita bisa menetapkan hukum atas ibadah tersebut. Kalau ada 3 syarat, maka terpenuhi semuanya. Kalau ada 4 syarat, terpenuhi semuanya. Salah satu saja, maka tidak dianggap. Tidak dianggap. Maka dari itu artinya apa? Artinya ucapan Nabi bahwa la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian sampai apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Maksudnya, kalau dia berwudu saja lalu dilakukan salat, tidak terpenuhi syarat-syarat yang lain, tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Paham ya? Jangan semua orang melakukan ini. Rasulullah mengatakan, pemahamannya berarti orang berwudu, dia sholat diterima kan Ustaz? Ya, iya benar. Tetapi dalam perkara sholat ini ada hukum-hukum lain yang Allah kaitkan. Sementara kaidah mengatakan, suatu ibadah tidak dapat diterapkan hukumnya apabila tidak terpenuhi padanya syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Salah satunya saja tidak cukup. Harus semuanya. Nah, inilah maksud Syekh. Yaitu maksud dari ucapan beliau bahwa ma'abaqiyati ma yajibu wa yushtaratu lis-shalah lianna syari'a yu'alliqu katsiran minal ahkami ala umurin muayyanah la yakfi wahdaha liturattibal hukma hatta yandima ilaiha baqiyatasy syurut. Karena Allah tabarak wa ta'ala pembuat syariat ini mengaitkan banyak hukum-hukum pada perkara-perkara tertentu, apakah itu syarat, apakah itu rukun. Hukum dikaitkan dengan syarat, hukum dikaitkan dengan rukun. Ya, ada berapa rukunnya, ada berapa syaratnya, tergantung dari ibadah yang dimaksud. Ya, nah, yang mana apabila melakukan salah satunya saja tidak cukup untuk menetapkan hukum. Sampai syarat-syarat yang dikaitkan itu, atau rukun-rukun yang dikaitkan itu, semuanya terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Sebenarnya di sini ada satu kaidah agung. Tapi insya Allah akan kita sebutkan pada di belakang karena Syekh agak menyinggung juga kaidah tersebut. Yaitu kemudian kita lihat di sini kata Syekh, wa hatta tantafiyal mawani, dan sampai, perhatikan, sampai hilang penghalang-penghalang. Jadi tadi kalau kita lihat di ucapan Syekh ini terpenuhi syarat, kita katakan suatu ibadah kalau sudah terpenuhi syarat maka dikatakan sah ibadah tersebut. Ya, tapi ada perkara lain. Ada penghalang yang menghalangi ibadah tersebut untuk dikatakan sah. Atau untuk dikatakan terpenuhinya hukum. Untuk menetapkan hukum. Maka Syekh mengatakan untuk menetapkan hukum atas suatu perkara itu harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Paham ya? Ya. Misalnya, orang ini dia sudah sholat, sudah menutup aurat, sudah menghadap kiblat, sudah berwudu, sudah bersih dari najis. Ya, dia sholat. Tapi dia ini gila. Dia sholat, dia gila. Dia lakukan rukun-rukun sholat semuanya, 13 rukun dia lakukan. Tapi gila orangnya. Sholatnya diterima apa enggak? Tidak diterima. Kenapa? Ada penghalang diterimanya ibadah ini. Apa penghalangnya? Gila. Mafhum ya? Ya. Maka di samping harus terpenuhi syarat-syarat, harus juga hilang padanya penghalang-penghalang. Maka dengan demikian, baru dapat ditetapkan hukum. Dilaksanakannya hukum. Mafhum ya? Baik. Kemudian kata Syekh selanjutnya,
Wa hadzal aslu syar'i muttafaqun alaihi baina ahli ilmi. Dan ini adalah perkara syar'i yang disepakati oleh ahlul ilmi. Yaitu perkara terpenuhinya syarat dan hilangnya penghalang. Terpenuhinya syarat dan hilangnya penghalang dalam penetapan hukum adalah perkara yang disepakati oleh ahlul ilmi. Mafhum ya? Sampai di sini antum paham? Ya. Nah. Kemudian kata beliau, li'annal ibadata allati tahtawi ala umurin katsiratin kas-salati mathalan la yushtaratu an tujma'a ahkamuha fi kalami syari'i fi mawdi'in wahidin bal yujma'a jami'a ma warada fiha minal ahkam fayukhadhu majmu'u ahkamiha min nususin muta'addidatin. Nah, karena ibadah yang mengandung banyak perkara, ibadah yang mengandung banyak unsur, kas-shalah seperti salat, misalnya, itu la yushtaratu an tujma'a ahkamuha fi kalami syari'i fi mawdi'in wahidin. Fi mawdi'i wahidin. Tidak dipersyaratkan terkumpulnya hukum-hukumnya pada kalami syari', pada pembicaraan asyari', pembuat syariat, fi mawdi'i wahidin, pada satu tempat. Maksudnya begini. Ibadah yang ada padanya banyak unsur, itu tidak dipersyaratkan bahwa dengan satu kalimat saja mencakup semua unsur itu. Ya, paham ya? Kok Ustadz apa hubungannya dengan hadis? Hubungannya begini. Kalau kita mengharuskan bahwa satu kalimat saja harus mencakup semua unsur yang ada, maka otomatis kalimat la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda ini telah mencakup kesempurnaan salat atau sahnya salat secara keseluruhan. Ya, tidak perlu unsur-unsur yang lainnya lagi. Tidak perlu. Karena ketika berbicara ada unsur yang lain, kita katakan tidak bisa. Kenapa? Karena syarat merupakan syarat, harus dalam satu kali pembicaraan itu terpenuhi semua syarat. Sehingga kalau tidak terpenuhi semua syarat, berarti tidak ada syarat lain, yang ada hanya itu. Begitu pemahaman. Paham ya ikhwan? Paham ya? Maksudnya, kalau syaratnya ada 15, dengan satu pembicaraan, harus terpenuhi seluruh unsur 15 itu, maka begitu ada satu pembicaraan yang hanya menyebutkan 2 unsur saja, maka berarti unsur yang lainnya itu tidak pakai, dianggap tidak ada. Kenapa? Karena syarat merupakan syarat bahwa sekali pembicaraan harus terpenuhi semua unsur. Sehingga kalau tidak disebutkan unsur-unsur yang lain, berarti unsur-unsur yang lain itu dianggap tidak ada. Begitu, paham ya? Artinya, ketika Rasulullah hanya berbicara tentang wudu di sini, maka berarti wudu ini sudah cukup, selesai. Wudu saja sudah sholatnya sempurna semuanya. Sah. Kenapa? Ada unsur yang lain? Tidak. Kenapa tidak? Karena syarat merupakan syarat sekali pembicaraan harus terpenuhi semua unsur. Jadi unsur yang tidak disebutkan dalam sekali pembicaraan itu, unsur itu dianggap tidak ada. Maka kalau orang berwudu, lalu dia sholat dalam keadaan telanjang, sah saja sholatnya. Karena unsur menutup aurat dianggap tidak ada. Karena sekali pembicaraan di sini tidak disebutkan, berarti dia tidak ada. Paham ya? Tapi karena bukan begitu, ya. Tapi karena tidak dipersyaratkan dalam satu kali pembicaraan harus menyebutkan semua unsur itu, maka bisa jadi pada satu kesempatan sebutkan unsur yang lain. Nanti di nas yang lain sebutkan lagi unsur yang lain lagi. Ya, pada kesempatan lain sebutkan lagi unsur yang lain. Begitu. Maka kemudian dengan unsur-unsur yang banyak itulah dikumpulkan oleh para ulama sehingga ditetapkanlah sebuah hukum. Paham ya? Mengerti ya? Nah, kadang-kadang ya ikhwan, kita kalau baca kalam ulama ini, kalau salah paham bisa repot, ya. Jadi membaca kalam ulama itu itulah belajar, ndak harus atau
tidak boleh mencukupkan belajar hanya dengan membaca buku-buku, kitab-kitab. Itu kita bisa salah paham terhadap ucapan-ucapan para ulama. Ya. Nah, maka kata beliau selanjutnya, bahkan yujma'a jami'u ma warada fiha minal ahkam, bahkan dikumpulkan semua unsur-unsur yang terdapat dalam perkara tersebut dari hukum-hukum, yakni dikumpulkan dari mana-mana, ya. Fayukhadhu majmu'u ahkamihi min nususin muta'addidah, maka diambillah seluruh hukum-hukum dari nas-nas yang bermacam-macam, maka ditetapkanlah sebuah hukum. Wa hadza min akbaril asbabi liwad'il fuqaha'i ulumal fiqhi wal ahkam wa tartibiha wa tabwibiha. Naam. Dan inilah sebesar-besarnya sebab yang para fuqaha dengannya menetapkan hukum-hukum fikih dan menyusun bab-babnya dan tertib-tertib ilmunya. Ya. Jadi maksudnya karena nas itu dia berpencar-pencar, ya. Sekali pembicaraan itu tidak harus mencakup semua hukum, sehingga kadang-kadang pembicaraan ini mencakup satu bagian saja, seperti dalam hadis ini mencakup bagian wudhu saja. Nanti ada dalam nas lagi, lain lagi mencakup perkara menutup aurat dalam sholat. Ada nas yang lain lagi mencakup perkara menghadap kiblat. Ada nas yang lain lagi mencakup perkara masuknya waktu sholat. Ya. Ada nas yang lain lagi berbicara tentang membaca surat Al-Fatihah. Nas yang bermacam-macam di tempat yang berbeda-beda itu untuk mengumpulkan bahwa salat ini sah, itu perlu dikumpulkan nas-nas tersebut, dan ini pekerjaan yang paling rumit bagi para fuqaha. Begitu maksud Syekh. Ya. Ya. Nah. Maka dari itu ada kalimat-kalimat sederhana yang mengatakan bahwa untuk menetapkan suatu hukum itu tidak cukup dengan membaca suatu nas. Ya. Menetapkan suatu hukum tidak cukup dengan membaca suatu nas. Ya. Nah. Kemudian akhwana fid din azani Allahu wa iyyakum. Kata Syekh, lalu Syekh menjelaskan di sini tentang betapa besarnya pekerjaan para fuqaha, dan beliau mengatakan falahum fi dzalikal yadul bayda fajazahumullahu anil islami wal muslimina khairal jaza, yaitu maka bagi mereka para ulama ini, mereka mempunyai al-yadul bayda, tangan yang putih. Maksudnya mereka itu mempunyai jasa yang besar. Ulama itu mempunyai jasa yang besar sekali. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka. Ya. Dan kepada kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Jadi di sini Syekh menyinggung kerja kerasnya para ulama. Ya. Ini merupakan adab seorang penuntut ilmu. Ya, dia harus menghormati para ulama. Jangan sampai dia sudah sampai pada tingkatan tertentu, kadang-kadang masih sampai di bab-bab awal dari ilmu, dia sudah mendudukan posisinya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Atau begitu dia sudah belajar ya sedikit, ya mungkin baru 4 tahun di ma'had, dia sudah seperti Ibnu Hajar Asqalani yang kedua. Ya. Nah, maka dia berfatwa seenaknya saja. Kadang-kadang begitu membaca ucapan-ucapan para ulama, dia katakan salah. Ya. Man dia katakan qultu, saya katakan demikian dan demikian. Anda siapa? Ya, Anda siapa? Tidak sopan sekali terhadap para ulama. Ya. Tidak beradab terhadap para ulama. Nah, maka dari itu ikhwan, Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di yang begini alim, yang orang sudah, para ulama tahu bagaimana kedudukannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, itu ketika membahas masalah ini, beliau masih menyinggung kerja kerasnya para ulama. Iya. Nah, adab yang luar biasa. Padahal beliau ini seorang imam yang beliau sudah bisa berfatwa. Ya. Beliau seorang imam, mujtahid.
Maka mestinya akhlak yang baik ini diikuti oleh para penuntut ilmu. Ya. Nah, jangan memposisikan dirinya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Hajar yang kedua. Nah, kemudian kata Syekh, wa hadzal aslu yambagi an ta'tabirahu fi kulli mawdi'in, dan perkara ini, yakni pokok usul prinsip ini, yambagi an ta'tabirahu fi kulli mawdi'in, sudah selayaknya menjadi pedoman pada setiap tempat. Yaitu perkara apa? Dijelaskan oleh Syekh. Wa huwa annal ahkama la tatimmu illa bijtima'i syurutiha wa lawazimiha wa intifai mawa'iniha. Ini kaidah. Ini kaidah, dan kalau antum mempelajari banyak perkara dalam agama ini, masalah fikih lebih-lebih lagi dalam permasalahan akidah, ini kaidah yang agung. Yaitu Syekh mengatakan bahwa al-ahkam, hukum-hukum itu la tatimmu, tidak lengkap, tidak sempurna, illa bijtima'i syurutiha wa lawazimiha, kecuali dengan terpenuhinya syarat-syaratnya. Ya, terpenuhinya syarat-syaratnya, wantifai mawani'iha, dan hilangnya penghalang-penghalang. Hukum tidak bisa sempurna ditetapkan sampai terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalang. Ya. Nah, baik. Sampai di sini mafhum? Jadi dalam perkara fikih, dalam perkara akidah, semuanya sama. Dalam penetapan hukum harus terpenuhi syarat. Sah atau tidak sahnya sebuah ibadah harus terpenuhi syarat dan hilangnya penghalang. Ya. Mafhum ya? Baik. Begitu juga dalam permasalahan akidah. Ya. Jatuhnya vonis itu harus terpenuhi syarat dan hilangnya penghalang. Ya. Nah. Dan ikhwan, secara umum dalam semua perkara ibadah maupun akidah secara umum. Ini bukan rincian ibadah. Nanti kalau rincian ibadah tertentu, syaratnya juga tertentu, penghalangnya juga tertentu. Ya. Tetapi kita katakan secara umum, yang ibadah apa saja. Ya. Naam, dalam masalah ibadah maupun dalam masalah akidah, itu ada dengan ilmu. Ya, bukan karena kebodohan. Bukan karena tiba-tiba langsung dia lakukan. Misalnya ada orang lakukan sholat. Tapi orang ini bodoh, tidak tahu tentang sholatnya, hanya dia sholat saja. Tapi terpenuhi sholatnya. Maka dianggap atau tidak? Tidak dianggap, karena orang ini sholat tidak dengan ilmu, artinya tidak bermaksud untuk melakukannya. Ya. Paham ya? Ini syarat yang pertama. Dia melakukan suatu ibadah, suatu amalan itu dengan ilmu. Dengan pengetahuan di atas itu. Ya. Penghalangnya apa? Kebodohan. Kalau seorang melakukan sebuah amalan dengan kebodohan, maka ini penghalang untuk ditetapkannya hukum. Ini secara umum ya. Nanti ibadah-ibadah tertentu punya syarat tertentu, punya penghalang tertentu. Tapi secara umum, semua ibadah apa saja, akidah maupun ibadah, ya itu ada syarat yang pertama, ilmu. Penghalang yang pertama, kebodohan. Syarat yang kedua, kesengajaan untuk melakukannya. Penghalang yang kedua, keterpaksaan. Keterpaksaan. Jadi seseorang melakukan ibadah atau melakukan sebuah pelanggaran dengan senang hati, dengan maksud untuk melakukan perkara tersebut, maka bisa ditetapkan hukum. Karena dia memang dengan sengaja mau melakukannya. Tapi kalau dia terpaksa melakukannya, maka ini penghalang untuk ditetapkannya hukum. Paham maksudnya? Ya, misalnya ada orang mencaci Nabi. Mencaci Nabi. Tapi bukan dia lakukan dengan kehendak hati. Dia dipaksa mau dibunuh dan dia tidak mampu untuk menahan kesabaran atas itu. Dia dicambuk, dipukul, disiksa dan dia tidak mampu. Lemah.
lalu dia secara lafaz mencaci, tapi dalam hatinya tetap ada keimanannya, maka dia melakukannya dengan keterpaksaan. Apakah dia dihukumi kafir? Tidak. Karena ini dia melakukannya bukan dengan kesengajaan, melainkan dengan keterpaksaan. Jadi ada penghalang. Mafhum ya? Nah, kesengajaan yang penghalangnya itu keterpaksaan. Yang berikut, dia tidak punya takwil. Dia melakukannya itu yakni dengan takwil yang benar. Penghalangnya adalah takwil yang menyimpang. Takwil yang apa? Menyimpang. Naam. Misalnya apa? Ya misalnya seseorang dia melakukan sebuah amalan yang dia bangun di atas penakwilan sebenarnya. Tapi penakwilannya itu batil. Penakwilan yang tidak didukung. Baik dari sisi nas maupun dari sisi bahasa. Maka ini namanya penakwilan batil. Ya. Maka penakwilannya ini tidak bisa, penafsirannya yang menyimpang ini tidak bisa menjadi penghalang bagi dia. Ya. Tidak bisa menjadi penghalang bagi dia. Mafhum ya? Baik. Dan seterusnya. Kita sebutkan di sini 3 syarat dan 3 penghalang. Kemudian itu untuk secara umum ya. Secara apa? Secara umum. Nanti kalau misalnya ibadah-ibadah yang khusus, sekali lagi anak tekankan, jangan sampai salah paham ya. Bahwa ibadah-ibadah yang khusus itu dia punya syarat-syarat yang khusus dan dia punya penghalang-penghalang yang khusus. Ya. Misalnya apa? Syarat orang orang sholat, itu kan dia bisa harus apa? Menghadap kiblat. Tapi kalau ada penghalang khusus, maka dia diberikan udzur untuk tidak menghadap kiblat. Karena punya penghalang khusus. Misalnya dia tidak tahu arah kiblat, ya dia dikurung di dalam goa, ya, maka dia boleh saja sholat menghadap ke bukan arah kiblat. Karena ada penghalang khusus bagi dia. Kita tidak bisa hukumi bahwa anda sholat ini tidak menghadap kiblat, tidak sah sholat, tidak bisa, karena ada penghalang. Paham ya? Dan seterusnya. Wal hadithu yashmalu jami'a nawaqidil wudu'. Dan hadis ini mengandung semua pembatal-pembatal wudu. Mengandung semua pembatal-pembatal wudu. Artinya apa? Artinya barang siapa yang sholat sementara ada pada dirinya pembatal-pembatal wudu apa saja yang dihitung dalam syariat sebagai pembatal-pembatal wudu dan dia tidak berwudu, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ghairu maqbulah. Tidak diterima. Ya. Lalu Syekh menyebutkan sebagian di antara pembatal-pembatal wudu. Wa yadkhulu fihi al-khariju minas sabilain. Di antaranya masuk dalam perkara pembatal-pembatal wudu ini adalah al-kharij minas sabilain. Yaitu keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Nah. Baik, di sini ana berikan ta'liq, catatan singkat untuk antum. Ini pembahasan fikih sebenarnya, tapi ana berikan catatan bahwa keluar sesuatu dari 2 jalan ini, kalau kita pahami dari ucapan Syekh ini berarti secara umum, keluar sesuatu dari 2 jalan membatalkan wudu. Ya. Apakah keluar udara, apakah keluar kotoran, atau apakah keluar darah? Ya. Keluar darah atau keluar cairan, atau bahkan mungkin batu. Kalau orang punya penyakit ginjal, mungkin dia buang air kecil, keluar batu. Ya kan? Keluar batu dari salah satu dari 2 jalan. Naam, terhitung sebagai pembatal wudu, ya. Karena di sini saya mengatakan al-kharij min sabilain, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Jadi apa saja yang keluar dari 2 jalan membatalkan wudu. Sahih. Naam. Meskipun perkara ini butuh pembahasan yang panjang, ya. Nah, tetapi ana sempitkan supaya dia tidak jadi luas kayak gini. Karena pembahasan fikihnya nanti panjang, luas. Kita sempitkan bahwa ya keluarnya sesuatu dari 2 jalan yang dimaksudkan di sini adalah buang air kecil dan buang air besar.
Termasuk pada wanita adalah haid dan nifas. Ya, haid dan nifas. Atau keluar darah lah, keluar darah dari kemaluan wanita. Nanti keluar darah itu haid atau nifas atau istihadah. Istihadah juga keluar darah. Ya. Nah, kenapa Ustadz katakan begitu? Iya, kenapa? Karena kalau pada wanita nanti ada kasus yang lain. Bisa jadi keluar udara dari jalan dari kemaluan wanita. Keluar udara dari kemaluan wanita. Laki-laki juga bisa, tapi ini jarang terjadi. Iya, dari tempat buang air kecilnya. Nah, ini permasalahan. Batal wudu atau tidak? Kalau kita lihat pada keumuman kalimat al-khariju min sabilain, keluarnya sesuatu dari dua jalan, maka ini bisa batal wudu. Iya. Atau bisa jadi maaf saja, orang yang sudah berumah tangga, suami istri, kemudian mungkin terjadi hubungan antara suami istri. Setelah itu sudah mandi, sudah sholat, beberapa jam kemudian keluar sisa-sisa mani dari kemaluan wanita. Ini juga keluar sesuatu dari dua jalan. Iya kan? Mafhum ya? Apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Nah, ini pembahasan fikih. Anda katakan tadi, maka luas. Kalau kita katakan kalimatnya umum, ini luas. Ya. Maka Anda mempersempit di sini supaya tidak nanti pembahasan luasnya itu ada dalam bahasan fikih. Tapi Anda mempersempit kalimat ini dengan memberikan catatan bahwa yang dimaksudkan adalah keluarnya kotoran, ya, dari jalan depan atau jalan belakang, atau pada wanita keluarnya darah dari kemaluan wanita. Ya, nah, yang lain-lainnya nanti ada pembahasan yang tertentu. Kemudian wan naumi an-naqid lil wudu. Dan masuk dalam bahasan pembatal wudu ini adalah tidur yang membatalkan wudu. Tidur yang membatalkan wudu. Jadi kita tidak katakan tidur ya. Tidur yang membatalkan wudu. Kalau ditanyakan Ustadz, apakah ada tidur yang tidak membatalkan wudu? Jawabnya ada. Jawabnya apa? Ada. Ulama fikih membahas masalah ini ada khilaf sampai 8 pendapat. Disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani di dalam Subulus Salam. 8 pendapat. Tetapi ala kulli hal, dari itu semua kita simpulkan bahwa tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang berat. Tidur yang berat. Apakah dalam keadaan duduk, apakah berbaring, apakah berdiri. Kalau tidurnya berat, ya, itu membatalkan wudu. Ya. Mafhum ya? Kalau tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Apakah duduk, apakah berbaring, apakah berdiri. Ada orang duduk, tidurnya ringan, kepalanya, ya, ini tidak membatalkan wudu. Nah, ini dianggap tidur yang ringan. Ya, kadang-kadang sampai gitu lagi. Kalau kamat ya bangun, sholat tidak apa-apa. Ini tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidur pulas, kadang-kadang sampai maaf saja kentut, tidak tahu. Begitu kamat baru bangun, langsung sholat. Oh, ini tidak sah sholatnya. Harus berwudu ulang, karena ini tidur berat. Ini tidur apa? Berat. Maka tidur yang berat membatalkan wudu. Tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Maka Syekh mengatakan an-naumu an-naqid lil wudu. Tidur yang membatalkan wudu. Wal kharijul fahishu min baqiyatil badan idza kana najisan. Dan keluarnya sesuatu yang kotor dari sebahagian tubuh idza kana najisan, apabila yang keluar itu najis. Apabila yang keluar itu najis. Nah, ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, di sini ana berikan catatan ya. Sesuatu yang haram, catatan pertama, sesuatu yang haram itu belum tentu najis. Ya. Tetapi sesuatu yang najis sudah pasti haram. Sesuatu yang najis sudah pasti haram. Misalnya sesuatu yang haram belum tentu najis itu misalnya khamar. Khamar ini para fuqaha berselisih pendapat, dia najis apa bukan najis. Tapi sepakat bahwa dia haram. Ya.
Meskipun pendapat jumhur ulama mengatakan dia bukan najis. Dan ini pendapat yang ana yakini, dia bukan najis. Tapi dia haram. Dia apa? Haram. Atau apa? Emas. Emas itu dipakai bagi laki-laki haram. Ya. Tapi dia bukan najis. Kesepakatan para ulama, emas bukan najis. Tapi kalau dipakai sama laki-laki, haram. Makanya sesuatu yang haram belum tentu najis. Seperti darah manusia. Darah ini haram diminum. Tapi apakah dia najis? Ulama khilaf. Paham ya? Pendapat yang kuat dia bukan najis. Kenapa dia bukan najis? Para sahabat sholat dengan apa? Pakaian-pakaian mereka dipenuhi darah-darah karena berperang. Ya. Bahkan ada sahabat yang sholat pada malam hari dipanah, mengalir darah dari tubuhnya, dia tetap sholat saja. Kalau seandainya ini membatalkan sholat, kalau pada tubuhnya ada najis, ya dia pasti batalkan sholatnya. Atau kalau dia tidak tahu, pasti Allah turunkan teguran. Ya, untuk apa? Membenarkan. Karena masa hidup mereka adalah masa turunnya wahyu. Kalau keliru, ya pasti dibenarkan sama wahyu. Nah, paham ya, kawan? Baik. Yang pertama apa? Yang haram belum tentu najis. Yang najis sudah pasti haram. Maka di sini Syekh mengatakan al-kharijul fahish, keluarnya sesuatu yang kotor min baqiyatil badan, dari tubuh, idza kana najisan, apabila dia najis. Jadi kalau seperti ini, maka sebahagian fuqaha mengatakan keluarnya nanah dari tubuh. Misalnya seorang punya bisul, lalu bisul itu pecah. Nanah, najis apa bukan? Kalau dikatakan dia najis, maka batal wudunya. Sebagian fuqaha mengatakan demikian. Karena ini dalilnya keluarnya sesuatu dari tubuh. Sampai di sini juga ada para fuqaha yang mengatakan karena keluarnya darah dari tubuh yang banyak itu membatalkan wudu. Namun ini semua pendapat yang tidak berlandas. Semua pendapat yang tidak punya dalil. Ya. Nah, maka orang yang terpotong tangannya keluarnya darah, orang yang punya bisul kemudian pecah, apakah batal wudunya? Pendapat yang terkuat tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Meskipun apa yang disebutkan Syekh di sini ya memang ini perkara yang khilaf ya, perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Nah, wa aklu lahmil ibil, dan makan daging unta. Makan daging unta. Walasmul mar'ati li syahwah, dan menyentuh wanita dengan syahwat. Di sini Syekh membatasi. Kalau menyentuh dengan syahwat membatalkan. Pemahamannya kalau menyentuh dengan syahwat, dengan tidak syahwat tidak membatalkan. Ya. Nah. Namun pembatasan dengan syahwat dan tidak dengan syahwat ini pembatasan yang tidak ada nas. Pembatasannya apa? Tidak ada nas. Tapi para fuqaha, sebagian para fuqaha memberikan batasan demikian, ya. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Di sini bukan pembahasan fikih, jadi Anda tidak bisa bahas kepada antum mana yang roji, silang pendapat di antaranya, sebutkan dalil-dalil, Anda sebutkan itu. Tapi karena memang Syekh menyinggungnya, maka Anda menyinggungnya, memberikan ta'liq, catatan-catatan singkat saja. Ya. Nah, ala kulli hal menyentuh wanita apakah membatalkan wudu atau tidak itu khilaf di antara para ulama. Ya. Khilaf. Begitu juga pembatasan dengan syahwat, ini juga pembatasan yang tidak ada nas yang sarih, nas yang jelas tidak ada, yang tegas tidak ada. Ya. Nah. Tapi ala kulli hal, ya pendapat yang kuat yang kita yakini ya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Nah. Tapi kita katakan bahwa tidak ada hajat juga untuk sentuh wanita. Ngapain sentuh-sentuh wanita? Ya. Nah, ya kalau antum mungkin di jalan yang berdesak-desakan ya sudahlah, ya. Dan seterusnya. Yang berikut, walamsul farji bil yad, memegang kemaluan dengan tangan. Langsung.
menyentuh kemaluan dengan tangan langsung. Jadi ini menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini batal wudu. Ya, maka beliau menyebutkan di sini. Tapi anak katakan lagi, di sini khilaf. Ini permasalahan khilaf. Nah, lalu kata Syekh di akhir dari pembicaraan beliau, kata beliau, wa fi ba'diha khilaf. Dan pada sebahagian perkara yang beliau sebutkan di atas ini khilaf. Jadi beliau memang sudah isyaratkan bahwa khilaf. Di antaranya menyentuh wanita dengan syahwat, ya, keluarnya sesuatu dari tubuh yang dianggap najis, ya, kemudian menyentuh kemaluan dengan tangan, membatalkan wudu. Ini perkara-perkara yang khilafkan oleh para ulama, ya. Nah, tetapi ala kulli hal kita ingin berikan kesimpulan bahwa ya masuk dalam hadis ini semua hal yang termasuk pembatal-pembatal wudu. Apabila ada pada seseorang dan dia sholat tanpa berwudu, maka sholatnya tidak sah. Ya. Mafhum ya? Baik. Kemudian kata Syekh, "Fakullu man wujida minhu syai'un min hadhihi an-nawaqid lam tasihha salatuhu hatta yatawadda'a al-wudu' asy-syar'i." Fayaghsil al-a'dha' allati nassallahu 'alaiha bi suratil Maidah ma'at tartibi wal muwalati aw yatatahhara bit turabi badal al-ma'i 'inda ta'addur isti'malil ma' imma li adamihi wa imma li khawfihi bi isti'malihi ad-darar. Ya, perhatikan di sini kata Syekh, maka maka setiap orang yang wujida minhu syai'un min hadhihi nawaqid, yang didapatkan padanya salah satu dari pembatal-pembatal wudu ini, ya, pembatal-pembatal wudu. Siapa saja yang ada pada dirinya salah satu dari pembatal-pembatal wudu, lam tasihha salatuhu hatta yatawadda'a al-wudu' asy-syar'i. Maka tidak sah salatnya sampai dia berwudu dengan wudu yang syar'i. Dia berwudu dengan wudu yang syar'i. Fayaqsilal a'dha'a allati nassallahu 'alaiha fi suratil Maidah. Maka dia membasuh anggota-anggota yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah. Tentang wudu ya, ayat tentang wudu ya. Nah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Itu orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat maka basuhlah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai pada lengan, kemudian usaplah kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai pada mata kaki. Ya. Nah, ini dia harus berwudu seperti wudu yang syar'i. yakni wudu yang disebutkan dalam ayat ini. Ya. Ma'at tertib, bersamaan dengan berurutan. Wudu itu harus berurutan. yakni misalnya wajah dulu, tangan sampai lengan, kemudian usap kepala, kemudian kaki ya. Jangan antum wajah, kemudian kaki, balik lagi usap kepala, baru tangan sampai lengan. Nah, ini tidak berurutan. Ya. Wal muwalah, dan berkesinambungan. Kesinambungan dalam bab wudu ini khilaf. Yani misalnya begini, kesinambungan itu bagaimana? Kesinambungan itu artinya antum selesai cuci muka harus langsung cuci tangan sampai lengan. Kemudian harus usap kepala. Kemudian harus cuci kaki sampai mata kaki. Selesai. Tapi kalau misalnya antum ada jeda waktu, misal antum cuci wajah, kemudian antum berhenti, pergi makan pisang goreng, balik lagi baru cuci tangan sampai lengan, ya. Atau antum begitu cuci tangan sampai lengan, antum lihat di sana antum jalan, pindahkan sendal, balik lagi baru usap kepala, baru cuci kaki. Ini khilaf di antara para ulama. Ya. Mafhum ya? Maka para ulama di dalam kitab fikih itu menyebutkan bab. Apakah bab berkesinambungan dalam berwudu itu merupakan syarat sahnya wudu atau bukan? Mafhum ya? Nah.
Tapi sudah kita katakan di sini ya antum tidak ada hajat juga. Orang kalau mau berwudu ya sudah sekalian sampai selesai, ngapain pisah-pisah. Ya. Nah, nanti kalau ada hajat untuk pisah-pisah ya nanti ada bahasan fikihnya. Ya, ada bahasan fikihnya. Kemudian apa? Au yatatahhara bit-turabi badal al-ma'i inda ta'addur isti'malil ma' imma li adami wa imma li khawfihi bi isti'malihi ad-darar. Atau dia bersuci dengan tanah sebagai ganti dari air. Tatkala dia tidak bisa menggunakan air. Tatkala dia tidak bisa menggunakan air. Yani ketika seorang tidak bisa menggunakan air, maka dia bersuci dengan tanah sebagai pengganti air. Namanya tayamum. Kenapa dia nggak bisa menggunakan air? Ada dua kemungkinan. Imma li adamihi, apakah karena tidak ada air? Wa imma li khawfihi bi isti'malihi ad-darar. Atau karena dia khawatir terhadap keselamatan dirinya tatkala menggunakan air. Ya. Ya. Ada orang misalnya sakit, divonis sama dokter, jangan mandi dulu, jangan gunakan air, ya. Atau luka di kepala besar, tidak boleh pakai air, dan seterusnya. Ya, ini memang kondisi yang dia ada udzur untuk menggunakan air. Nah, orang yang berudzur untuk menggunakan air, dia boleh bertayamum. Nah, udzur dalam menggunakan air itu ada dua. Dalam kebolehan untuk dia berudzur untuk menggunakan air sehingga dia tidak berwudu dengan air tapi dia bertayamum, itu ada dua. Yang pertama, apakah karena memang tidak ada air? Atau yang kedua, karena khawatir atas keselamatan dirinya ketika menggunakan air. Nah, kemudian di sini Syekh memberikan faedah kepada kita, kata beliau. Wa fi hadha dalilun ala annahu law shalla nasiyan aw jahilan hadathahu fa alayhi al-i'adatu li umumil hadis wa huwa muttafaqun alaih. Pada hadis ini ada dalil bahwa kalau seandainya seseorang itu dia lupa atau dia jahil, dia bodoh, nah, lalu dia sholat, atau seseorang itu yang pada hadis ini ada dalil bahwa seandainya seseorang itu sholat dalam keadaan berhadas, ya, tapi dia jahil atau dia bodoh, ini dia lupa atau dia jahil, dia lupa atau dia bodoh. Ini seorang dia sholat, sudah sholat, tapi dia ini dalam keadaan berhadas. Ya, selesai sholat baru dia ingat, dan berarti karena dia lupa. Ya, atau seseorang dia sholat dalam keadaan tidak berwudu, karena memang dia jahil, dia tidak tahu bahwa wudu sholat itu harus bersuci, harus wudu. Mafhum? Kalau ada orang yang melakukan sholat dalam keadaan hadas, tapi dia itu lupa atau karena dia tidak tahu, fa'alaihi al-i'adatu li umumil hadis, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Dia wajib apa? Mengulangi sholatnya. Li'umumil hadis, karena keumuman hadis, yaitu tentang apa? Sholat tanpa berwudu. Ya, orang yang berhadas, Allah tidak terima sholatnya sampai dia berwudu. Maka orang yang sholat dalam keadaan berhadas ini, apakah dia lupa atau kadang dia tidak tahu, sholatnya dianggap tidak sah. Maka dia wajib mengulangi. Dia wajib apa? Mengulangi. Naam. Fahuwa wa in kana, dan ini muttafaqun alaih, ini disepakati ya. Jadi ingat ya, ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Yaitu barang siapa yang dia sholat dalam keadaan tidak berwudu, dia lupa atau karena dia tidak tahu, maka dia wajib mengulangi sholat. Dia wajib apa? Mengulangi sholat. Fahuwa wa in kana muthaban ala fi'lihi wa suratas salah wa ma fiha minal ibadat. Lakin alaihi al-i'adah li ibra'i dhimmatihi
Wa hadza bi khilafi man tatahhara wa nasiya ma ala badanihi aw thawbihi minan najasah. Baik. Maksudnya kata beliau, ya walaupun orang ini ya dia mendapatkan pahala atas perbuatan sholatnya itu. Ya ini kalau dia sholat dalam keadaan dia lupa atau karena dia tidak tahu, dia sudah sholat. Ya sudah karena perbuatannya sudah melakukan kegiatan, dia dapat pahala. Tapi ini sholat ini tidak dianggap. Ya, namanya juga orang tidak tahu, jadi dia punya hasil kerja karena tidak tahu itu dia diberi pahala. Atau dia punya hasil kerja karena dia lupa sama sekali, dia diberikan pahala. Ya, dia berikan balasan kebaikan lah atas dia apa yang dia lakukan itu. Tapi ibadah ini, sholat ini dianggap tidak sah. Sehingga dia wajib untuk mengulanginya. Untuk apa? Dia wajib untuk mengulanginya untuk ibra'i dhimmatih, untuk membebaskan kewajibannya. Ini menggugurkan kewajiban. Kalau dia sholat tanpa wudu dalam keadaan lupa atau jahil, lalu dia tidak mengulangi sholat, maka orang ini masih tetap wajib sholat. Karena sholat tadi nggak dianggap sah. Jadi artinya dia belum menunaikan kewajiban. Dia harus sholat baru ulang dengan wudu supaya kewajibannya ini gugur. Mafhum ya? Nah, soal pahala bisa saja dia sudah dapat pahala tadi. Karena apa? Karena memang ketidaktahuan. Mafhum ya? Nah, baik. Kata beliau hal ini berbeda dengan orang yang tatahhara, orang yang sudah bersuci, wa nasiya ma ala badanihi aw thawbihi minan najasah. Sementara dia lupa di tubuhnya atau di pakaiannya ada najis. Beda. Orang sudah bersuci, sudah wudu, tahara, dia mau sholat, tapi dia lupa kalau di tangannya atau di kakinya ada najis, atau di bajunya ada najis. Ya. Nah, sehingga dia sholat. Dia sholat dengan menempel pada tubuhnya atau pakaiannya najis itu. Tapi dia sudah wudu. Paham? Orang ini dalam keadaan sudah bertoharah. Hanya menempel najis pada tubuhnya atau pada bajunya. Nah, lalu dia sholat. Bagaimana kata Syekh? Kata beliau, fa innahu la i'adata alaihi ala sahih. Menurut pendapat yang sahih, dia tidak wajib mengulangi sholatnya. Sudah, sholatnya itu dianggap sah, dapat pahala, dan sah sholatnya. Iya. Mafhum ya? Baik. Misalnya antum ada sholat nih, selesai sholat nih, ya Allah di sajadah ini ada najis, misal ya. Tapi sudah selesai sholat. Sudah, maka sholat Anda sah. Tidak perlu ulang. Tapi begitu selesai sholat, aduh saya tadi belum wudu, Anda wajib ulang. Anda wajib apa? Ulang. Mafhum ya? Nah. Lalu Syekh memberi kaidah. Li'anna taharata min babi fi'lil ma'mur alladhi la tabarra'u ad-dimmatu illa bifi'lih. Karena tahara itu masuk dalam bab perintah. Masuk dalam bab apa? Perintah. Yang kewajiban tidak gugur kecuali dengan melakukannya. Kewajiban tidak gugur kecuali dengan melakukannya. Ada kewajiban. Kewajiban ini diperintah. Perintah untuk melakukannya. Melakukan kewajiban ini. Nah, kewajiban ini tidak gugur kecuali dengan melakukan perintah itu. Mafhum ya? Anda diperintahkan untuk sholat. Maka sholat tidak gugur dari Anda, kecuali dengan Anda melakukan perintah sholat itu, baru gugur kewajibannya. Ya. Paham ya? Nah. Wa imma ijtinabun najasa, adapun menjauhi najis, membersihkan diri dari najis, fa innahu min babi ijtinabil mahdzur alladzi idza fu'ila wal insanu ma'dzurun fala i'adata alaih. Sedangkan menghindari najis adalah termasuk dari bab ijtinabil mahdzur, menjauhi hal-hal yang kotor, yang dilarang. Ya. Menjauhi hal-hal yang kotor atau hal-hal yang dilarang. Alladzi idza fu'ila wal insanu ma'dzur, apabila dilakukan sementara orang yang melakukannya itu berudzur, maka fala i'adata alaih. Dia tidak wajib untuk mengulang. Dia tidak apa? Wajib untuk mengulang. Ya. Jadi bab menjauhi sesuatu itu kalau dia lakukan dalam keadaan dia berudzur, ada udzur yang menyebabkan dia melakukannya, maka
sesuatu yang dia lakukan itu tidak perlu diulang. Paham ya? Sudah dianggap sah. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu hanyalah perkara yang disuruh untuk dijauhi saja. Tapi dia tidak bisa menjauhinya karena ada udzur. Ya. Mafhum ya? Lalu dia lakukan. Dia lakukan dalam keadaan tidak menjauhi perkara tersebut. Maka ibadah yang dia lakukan itu dianggap sah dan dia tidak perlu mengulang. Berbeda dengan suatu kewajiban yang diperintah. Ya. Kalau antum melakukan kewajiban itu tanpa melakukan yang diperintah, maka kewajiban yang Anda lakukan itu dianggap tidak sah. Sampai Anda melakukan hal yang diperintah yang mengiringi kewajiban tersebut. Paham ya? Maka sholat ini adalah suatu ibadah yang bersuci itu perintah untuk mengiringi ibadah sholat ini. Paham? Maka sholat ini tidak dianggap sah sampai antum melakukan hal yang diperintah yang mengiringinya, yaitu wudhu. Sehingga kalau antum sholat tanpa melakukan hal yang diperintah yang mengiringinya, maka sholat antum tidak dianggap sah dan wajib untuk mengulang. Wajib untuk mengulang. Baik. Sampai di sini antum paham, ikhwan? Mafhum ya? Baik. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum ila huna naktafi bihadzal dars. Kita cukup pelajaran kita sampai di sini. Kita bisa selesaikan satu hadis. Hadis yang ke 20 ya. Insyaallah taala besok kita masuk pada hadis yang ke-21 yaitu tentang 10 sunnah fitrah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Apakah satu wudu bisa digunakan untuk beberapa kali sholat tanpa dia batal, sampai tidak batal? Nah. Misalnya kita berwudu pada saat sholat zuhur, kemudian kita merasa tidak batal, kita lanjut sholat asar. Nah. Apakah sudah ada wudu atau? Nah. Apakah seseorang boleh melakukan beberapa sholat hanya dengan satu kali wudu selama wudunya belum batal? Jawabnya boleh, bahkan sah. Bisa saja dia berwudu. Kalau dia orang yang mungkin ya dia sangat menjaga wudunya dan dia mungkin berwudu di sholat duhur. Lalu dia bisa menjaga wudunya sampai isya. Maka dia boleh melakukan asar, maghrib dan isya tanpa mengulangi wudu. Selama wudu yang dia lakukan di sholat duhur ini atau sholat asar ini ya tidak batal. Ya. Nah, tapi kalau ditanya mana yang afdal, maka yang afdal adalah dia berwudu lagi. Karena dengan berwudu lagi dia mendapatkan pahala. Ya. Jadi ini bukan masalah sah atau tidak sah. Tapi Ustaz kalau saya pengen mau wudu lagi, tidak ada masalah wudu lagi. Anda mendapatkan pahala berwudu lagi. Ya, bahkan Anda ketika berwudu lagi, ya maka Anda mendapatkan banyak pahala juga di situ. Ya, ini tetesan-tetesan air wudu itu akan yang paling akhir akan keluar bersama dosa-dosa antum dan seterusnya. Kemudian setelah selesai berwudu antum membaca doa, selesai berwudu, maka pahalanya masuk surga. Ya, dan seterusnya. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih. Ada kesempatan untuk mendapatkan pahala. Jadi ini bukan kita bicara tentang mana yang afdal ya, bukan bab afdal. Kita bicara tentang boleh atau tidak boleh. Kalau boleh atau tidak boleh, maka katakan boleh. Bahkan sholat 5 waktu ini antum bisa lakukan hanya dengan satu kali wudu. Apabila wudumu tidak batal. Tapi kalau dikatakan afdal ya antum berwudu setiap kali hendak sholat. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, taib. Kalau antum mengulangi wudu lagi itu tidak masuk dalam bab mubadir. Karena ini antum sedang melakukan perintah. Antum akan dikatakan mubadir apabila antum menggunakan air dalam wudu itu berlebihan. Nah, ya. Paham ya? Kalau misalnya antum
diperintahkan untuk wudu. Begitu sholat, wudumu belum batal, tapi antum ingin mendapatkan faedah lagi, antum wudu lagi. Maka ini bukan mubadir. Mubadir dalam air bukan, karena antum melaksanakan perintah ini. Ya, misalnya antum makan ini siang, ya antum masih kenyang, ya makan lagi sore, tapi masih kenyang. Apakah makan sore yang dikatakan mubadir? Tidak. Ya, yang dikatakan mubadir itu apabila dari makanan itu antum buang, ada yang terbuang dari makan. Paham? Nah, begitu pula dalam wudu tadi. Yang dikatakan mubadir itu apabila antum boros, israf dalam menggunakan air. Maka ini antum dikatakan mubadir. Ya. Nah, Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau tidur sambil duduk kemudian ngorok, apakah bisa tidur berat atau masih ini termasuk, subhanallah, ini pertanyaan luar biasa. Ini berkaitan, satu anak sebutkan satu kisah kepada antum terkait dengan kisahnya Al-Alama Albani rahimahullah. Jadi begini, tidur ini terkait dengan tidur duduk ya. Al-Alama Albani rahimahullah itu tadinya punya pendapat, ya pendapat awal beliau itu adalah tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu. Ya. Jadi bagaimanapun tidur dalam keadaan wudu tidak membatalkan wudu. Jadi suatu saat beliau sholat Jumat. Sholat Jumat. Sholat Jumat beliau duduk dekat seseorang. Beliau makmum, duduk dekat seorang. Nah, orang ini tidur dalam keadaan duduk. Sampai ngorok. Ternyata orang ini kentut. Itu kentut. Qamat sholat. Dibangunkan untuk sholat. Albani suruh. Wudu. Wudu ini maksud saya bukan karena tidur. Karena saya berpendapat tidur duduk tidak membatalkan wudu. Tapi saya katakan berwudu ulang karena kamu tadi kentut. Ya marah, kamu yang kentut. Balik nuduh Syekh Albani, kamu yang kentut. Syekh Albani bilang, kalau gini nggak bisa, tidur duduk ini batal ini. Karena orang sudah nggak tahu apa-apa, sudah terlepas kesadarannya. Maka dari situ Syekh rubah pendapat beliau. Bahwa tidur yang berat dalam kondisi bagaimanapun batal wudunya. Duduk, apa berdiri, apa berbaring, batal wudunya. Karena terlepas kesadarannya. Terlepas apa? Kesadarannya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adakah tempat-tempat yang tidak diizinkan untuk berwudu, misalnya di kamar mandi ada WC-nya atau di gudang atau Nah, persoalan ini bukan tentang diizinkan untuk tidak berwudu ya. Yang persoalan pembahasan para fuqaha itu berwudu di dalam kamar mandi itu jadi khilaf para ulama itu karena bukan karena wudunya. Karena baca basmalah ketika wudu itu yang di dalam kamar mandi itu boleh enggak? Karena ada larangan kan memasukkan ayat-ayat Al-Qur'an dan lain-lain ke dzikir dan yang semisal ke dalam kamar mandi gitu. Jadi bukan tentang wudu. Kalau wudu bisa saja. Kalau wudu bisa saja. Tidak ada larangan di situ. Nanti kalau pertanyaannya bagaimana dia membaca basmalah? Di sini anak kalau ditanya publik tempat umum, anak jawab berdasarkan jawabannya Al-Alama Ibnu Utsaimin. Itu dia membaca basmalah dalam hati. Ya. Nah, tapi anak sendiri yang anak amalkan fatwanya Al-Alama Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih. Yaitu pindah cari tempat yang bersih di situ, anak ucapkan dengan bahasa sir yang anak bisa dengar sendiri, tidak apa-apa, anak lafadzkan. Ya. Nah Ustaz, kenapa antum menyampaikan fatwa kepada umum demikian? Ini dalam rangka ihtiyat, hati-hati. Orang-orang awam kadang nggak memperhatikan. Jadi dia bisa saja kalau kita katakan kepada dia secara umum gitu, ya dia bisa mengamalkan bablas. Ya, nah mafhum ya. Nah maka kalau orang awam bertanya kepada antum dalam masalah ini, antum suruh dia untuk baca basmalah itu dalam hati. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Nah, labas. bertayamum diizinkan kalau tidak ada air. Tapi misalnya di hutan nggak ada air, tapi ada air kelapa. Nah, jadi mungkin ada air tertentu yang bisa digunakan untuk berwudu. Nah, masya Allah. Barakallahu fiik. Ini pembahasan fikih ya. Ini tentang air-air yang suci dan mensucikan. Nah, ala kulli hal anak katakan air kelapa itu bukan air yang mensucikan. Air suci tapi bukan mensucikan. Jadi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ya. Nah, nanti ada pembahasan khusus. Nah, insya Allah kita bahas dalam masalah fikih khusus tentang jenis-jenis air, yaitu babul miyah, bab keterangan tentang jenis-jenis air. Nah, wallahu
taala a'lam bissawab. Nah. Yang terjadi di sholat Jumat itu biasanya sujud berarti itu sudah menandakan dia udah nggak sadar. Ya. Kenapa begitu? Karena memang ingatannya hilang, hanya dia mau jatuh, hanya tersadar karena badannya sudah terlempar. Kalau untuk kasus ini para sahabat pernah mengalaminya. Para sahabat pernah duduk menunggu Rasulullah itu sampai kepalanya mereka begini. Nah, tapi apa? Mereka sholat tanpa mengulangi wudhu. Mereka sholat tanpa mengulangi wudhu. Nah, Allahu ta'ala alam bissawab. Ilahuna ikhwan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.